Kunci rahasia Luo Zhenglian tidak jelas, membuat telinga dan mouse sangat terkejut. Di sisi lain, Ling Xuang menjawab, kunci rahasia di sisi lain dapat digunakan di sisi lain. Ketika Anda ingin mendapatkan beberapa token khusus di sisi lain, Anda harus menggunakan kunci ini. Di dunia ibu, jumlahnya sangat jarang. Nilai kunci lebih dari 10 juta, tergantung pada tingkat kunci rahasia yang dihargai. Oh, itu benar. Sedangkan untuk Senjing Trading, Anda dapat memilih lokasi, dan kami dapat mengirimkannya ke telinga kami, kata tikus kecil itu. Seperti jumlah besar Senjing, rata-rata orang tidak berani mengambil. Kekuatan tidak cukup untuk membunuh dan menghancurkan mulut hanyalah pergantian hal. Jika Luo Zheng tidak mengandalkan istana satu hari, dia benar-benar tidak berani berdagang dengan mouse. Luo Zheng melirik King Frost dan berkata, 1.005 juta kristal dapat dikirim ke Gunung Tai. Gunung Tai, kamu sehari di istana. Hehe, tikus telinga itu juga mengkonfirmasi asal-usul Luo Zheng. Oke, jawab Luo Zheng. Kalau begitu, kamu bisa menyelamatkanku sekarang? Hehe, tanya mouse. Pada saat ini, Ling Xuang berbisik pelan. Kapan keluarga tikus merasa bahwa mereka sangat jujur? Anda tidak dapat menentukan identitas Anda di lautan makna yang sebenarnya. Siapa yang tahu kebenaran cerita Anda? Kirim kristal dan kunci rahasia ke Gunung Tai. Kita akan secara alami menyelamatkan. Ras Mouse dan Mouse ini telah memenangkan ketidaksukaan keluarga besar di dunia ibu. Ia tidak berbicara tentang kejujuran, menjual rahasia, atau bahkan dengan sengaja memanipulasi benar dan salah. Ini telah menyebabkan beberapa perselisihan etnis besar. Hanya ras ini yang memiliki keunikan tersendiri, tidak hanya tidak dapat dimusnahkan, tetapi sebaliknya semakin makmur. Pertama-tama berikan Senjing kepadamu. Oh, aku tidak percaya. Siapa yang tahu jika kamu benar-benar dapat menghancurkan pusaran air? Tikus telinga itu berpikir dan berkata, jika tidak, kamu dapat menghancurkannya. Pusaran air. Maka saya akan memasuki pusaran air sekarang. Saya akan membiarkan Liga Tikus mengirim Senjing ke Gunung Tai segera mungkin. Bagaimana Anda melihatnya? Oh, Luo Zheng tersenyum dan berkata, jika aku memasuki pusaran air, aku harus menghancurkan pusaran air jika aku ingin pergi. Jika kamu berbohong padaku, tidak ada cara untuk mengatakan bahwa kamu sangat bersalah. Dengan kata lain, saya akan mengirim Senjing ke Gunung Tai, dan saya akan menyelamatkan Anda. Hanya ada satu kesempatan. Jika Anda tidak menginginkan saya akan pergi sekarang. Kata Luo Zheng akan mengemudikan perahu yang sebenarnya siap untuk pergi. Tetapi perahu belum ditarik beberapa meter. Tikus telinga berteriak, 3 hari. Dalam 3 hari, saya akan mengirim Senjing bersama-sama, dikirim ke Tai Gunung. Hei, petik 2. Kapal Luo Zheng yang sebenarnya berhenti, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum. Lalu dia berkata kepada Xiao Shuang, sepertinya itu mengganggu kamu, Gunung Tai. Meyakinkan. Meskipun 15 juta Senjing bukan jumlah yang kecil, Tai Shan tidak ada di mata. Jika mouse itu bukan omong kosong, saya akan mengirimkannya kepada Anda di tempat pertama. Ling Xuang tersenyum. Kata. Karena tikus telah dijanjikan, Luo Zheng tidak akan lagi terus bergerak maju di lautan niat yang sebenarnya. Ketika Anda menarik diri dari lautan makna sejati, Anda juga dapat melihat bahwa banyak titik cahaya di atas kota naga telah jatuh ke pedang perak, tetapi jumlah pedang perak semakin langka. Langit berangsur-angsur mengungkapkan perut putih, dan langit berangsur-angsur cerah. Masih ada keheningan di sekitar, semua orang duduk bersila, atau diam-diam memahami makna sebenarnya dari Tao, atau di lautan makna sejati. Setelah waktu yang wangi, bintik-bintik cahaya perak tidak lagi dilepaskan di kota naga, dan orang-orang yang masih berlatih perlahan-lahan terbangun. Hanya satu malam, saya sudah melewati garis 4 segmen. Itu adalah seorang pria kecil yang berani berdiri di atas kakinya sendiri. Yin Yuewan menatap Luo Zheng dan tersenyum sedikit, dan ada banyak apresiasi di antara kedua alisnya. Sebenarnya, Yin Yuewan mengerti bahwa karena ini adalah urusan orang tersebut, itu jelas bukan generasi yang biasa, tetapi dia telah diperingatkan untuk tidak mengungkapkan orang dalam sekecil apapun. Luo Zheng sedikit mengangguk ke arah Yin Yuewan. Meskipun wanita ini didukung oleh orang lain, dia akhirnya membantu dirinya sendiri. Pada saat ini, Qi Yi dan Yue Baichen berangsur-angsur bangun, dan mereka berdua memiliki ekspresi yang masih belum selesai. Mereka telah memecahkan dingin di lautan 30% dari makna sebenarnya. Keduanya sekarang berada di sekitar garis tertentu. Setelah jangka waktu tertentu, mereka bisa mengenai bagian garis. Ketika semua orang bangun, pemilik bendera telah mengumpulkan tiang bendera, dan beberapa dari mereka dengan dingin mengejutkan Luo Zheng dan mengambil jejak tiang bendera dari arah kota naga. Yin Yuewan juga menyatukan tiang-tiang bendera dan bertanya kepada Luo Zheng, apakah Anda pernah ke kota naga? Saya akan membawa Anda masuk dan melihatnya. Bagaimana saya mengatur orang-orang saya? Tanya Luo Zheng. Hanya pembawa bendera yang bisa memasuki kota, dan yang lain hanya bisa jongkok di luar kota naga. Luo Zheng sulit untuk memahami aturan ini. Yin Yuewan memandangi orang-orang Luo Zheng dan berkata, mari kita bersama murid-muridku. Luo Zheng tidak khawatir tentang keamanan murid-murid sekolah ini. Mereka yang menargetkannya tidak ditargetkan pada murid-murid sekolah ini. Baiklah, Luo Zheng mengangguk. Setelah pemukiman kembali, Luo Zheng juga menarik benderanya dari tanah. Kemudian, dibawa ke pemimpinan Yin Yuewan, satu demi satu, menuju kota naga. Sepanjang jalan ke pintu masuk kota naga, para penjaga melihat tiang bendera di tangan Luo Zheng, tetapi tidak memblokirnya, biarkan keduanya memasuki kota. Dragon City terlihat sangat besar dari luar, tetapi kota ini benar-benar diukir dari batu besar,
dan itu jauh lebih sedikit daripada imajinasi Luo Zeng. Banyak pemilik bendera yang terus bergerak di seluruh kota. Bendera-bendera ini terutama bertanggung jawab atas rakyatnya sendiri. Setiap kali mereka memasuki kota, mereka harus membeli banyak barang. Luo Zeng melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Bendera bukan Tuan dan keluarga mereka yang menjadi bagiannya. Mengapa Anda harus membayar begitu banyak untuk rakyat Anda sendiri? Meskipun Luo Zeng adalah pemilik bendera, dia tahu terlalu sedikit tentang aturan kota naga. Alam itu baik, Yin Yuewan berkata sambil tersenyum, selama jumlah orang di perusahaan mencapai 10.000, Anda dapat dipromosikan menjadi sekutu. Hanya sekutu yang dapat berpartisipasi dalam penilaian Tai Wei. Kecuali jika terlalu hari, Anda ingin bergabung dengan Tai Yi. Wei adalah satu-satunya jalan, selain Tiangong untuk membiarkan kami membawa orang baru, akan ada subsidi bulanan tertentu. Ternyata menjadi, Luo Zeng mengangguk. Dengan pendalaman pemahaman, Luo Zeng secara bertahap mendapatkan beberapa pemahaman tentang motif istana satu hari. Kekejaman dunia ibu jauh di luar imajinasi. Taran ingin hidup selamanya, dan harus tetap dingin baik di dalam maupun di luar. Kalau tidak, Taran mungkin hanya memiliki satu nasib yang dihilangkan. Tidak jauh dari pintu masuk kota naga, Luo Zeng melihat sebuah batu merah besar di lapangan terbuka di depannya. Pemilik bendera menyisipkan bendera di satu sisi dan mengorbankan tokennya sendiri. Nafas sisi lain dari Suar dipenuhi dengan air, dan pembawa bendera telah mengerahkan semua kekuatannya di hadapan batu merah ini. Melihat mata Luo Zeng yang bingung, sebelum Luo Zeng bertanya, Yin Yuewan menjawab, orang ini sedang menguji kekuatannya sendiri.